Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Cs Banpos, kembali lagi di Banpos Channel bersama saya Ririn Purnamasari dalam program Jurnal Banpos. Kali ini saya membawakan berita dari Kota Serang. Kasemen terbanyak kasus gizi buruk, Dinkes klaim ada penurunan. Dinas Kesehatan Kota Serang mencatat kasus gizi buruk terbanyak berada di Kecamatan Kasemen. Dari total 112 kasus, 31 diantaranya merupakan kasus gizi buruk yang dialami oleh anak di Kecamatan Kasemen. Kepala Dinas Kesehatan Kota Serang, Ahmad Hasanuddin, mengungkapkan bahwa dirinya tidak menampik akan kondisi tersebut. Sebab kasus gizi buruk terjadi karena beberapa faktor diantaranya pengetahuan, pola makan, dan ekonomi. Hal itu diungkapkan olehnya usai mengunjungi salah satu anak penderita gizi buruk di Kecamatan Kasemen, yaitu Nurfikah. Bersama dengan Wali Kota Serang, Kepala DP3 AKB, serta instansi lainnya yang terlibat. Meskipun demikian, Ahmad Hasanuddin mengklaim secara umum kasus gizi buruk di Kota Serang mengalami penurunan. Ini penanganan gizi buruk, tentunya kita sama-sama tahu bahwa gizi buruk bukanlah hanya Dinas Kesehatan semata yang harus memperbaikinya, tapi seluruh dinas-dinas juga OPD yang terkait harus sama-sama membantu. Seperti ibaratkan, ya kan, ini penyakit yang bukan hanya dari hilir saja, dari tangan, tapi dari hulu kalau aliran sungai. Alhamdulillah pertanian ikut. Pokoknya Bapeda juga mengkoordinir supaya dinas-dinas lain ikut juga. Jadi kita terpadu. Nah, kemudian dari Dinas Kesehatan sendiri untuk setiap gizi buruk upaya kepada puskesmas membekali kader dan membekali petugas TPG namanya ya, tim gizi, petugas gizi ya, itu dengan bekal satu F100 tadi itu. Jadi kami Dinas Kesehatan sudah menyiapkan F100 untuk menanggulangi itu. Tadi itu caranya seperti 2 jam sekali satu saset. 2 jam sekali satu saset itu kan. Kemudian di samping itu juga untuk balita kami juga menyiapkan biskuit. Tadi juga sudah diberikan juga seperti itu. Di samping itu juga penyuluhan. Nah, penyuluhan ini ya agar supaya pola makan tidak salah terhadap anak-anak. Itu kan kalau anak-anak belum waktunya dikasih makan nasi penuh, jangan kasih nasi penuh, apalagi ciki gitu kan. Ya itu seperti itu, jadi akhirnya salah pola asuh, salah memberikan makanan. Kalau jumlah gizi buruk di Kota Serang itu kan 112, kemudian di Kesemen ya 31. Gitu. Kalau trennya berarti dari tahun ke tahun mengalami penurunan, Pak? Ya alhamdulillah sih. Gini ya, makan bilangannya sama tapi jumlah bayinya tambah, berarti kan turun dong gitu kan. Ya kan gitu kan. Kalau angka kok sama tapi jumlah bayinya banyak nambah, berarti bilangnya turun kan. Nah, begitu maksud saya. Itu yang ya kecamatan itu yang paling banyak Kesemen, Pak? Iya, betul. Ya, saya nggak pungkiri ya Kesemennya. Jadi kalau ada yang bilang, kok Kesemen. Kenapa tuh, Pak? Yang paling tinggi Kesemen? Ya, mungkin kan banyak faktor, Pak. Ya. Mungkin dari banyak faktor ya, saya bilang ya. Pengetahuan, pendidikan, pola makan, pola asuh gitu kan. Itu. Ya betul, ekonomi. Kalau mau makan ekonomi nggak ada, daya beli untuk beli makanan nggak ada. Alhamdulillah ini sudah, tadinya kan masuk rumah sakit. Tadinya bapak ini punya BPJS mandiri, tapi semenjak COVID kerja tuh kan, anaknya sakit, nggak masuk kantor, kemudian berhenti dari kantornya, akhirnya nggak punya BPJS mandiri kan non aktif. Itulah tugasnya Kota Serang, nggak mampu, dibikinkan surat kartu BPJS yang dibiayai oleh pemerintah, sudah aktif. Sehingga kalau dirawat di RS mana Pak, makan kan berjenjang ya, puskesmas, kemudian KTP, kemudian rumah sakit sini nggak mampu, langsung rumah sakit kelasnya naik tipe A begitu. Sementara itu, Wali Kota Serang, Syafruddin, mengungkapkan bahwa dirinya berterima kasih kepada Ketua DPRD Kota Serang, Budi Rustandi, yang terlebih dahulu meninjau. Tak lama keesokan harinya pun Syafruddin bergegas menemui penderita gizi buruk di Kecamatan Kasemen. Ia menjelaskan kondisi balita tersebut awalnya normal dan sehat saat dilahirkan. Namun karena kelalaian orang tuanya yang tidak memeriksakan anaknya seusai pindah rumah,
sehingga akhirnya balita tersebut mengalami drop. Pada hari ini kami meninjau balita gizi buruk. Sebenarnya informasi ini saya informasinya dari kader. Kemudian saya juga melihat, saya terima kasih dulu nih. Terima kasih kepada Pak Ketua Dewan sudah melihat ke sini. Sebagai konsekuensi Pak Ketua itu jadi ketua dari dapil sini, terima kasih. Kemudian saya susul sebagai bentuk tanggung jawab kami pemerintah Kota Serang hadir di tempat ini untuk meninjau langsung balita yang gizi buruk. Kemudian kalau menurut cerita, balita ini atau bayi ini lahir dengan normal, malah gizi lebih termasuknya sampai umur 9 bulan. Kemudian dari umur 9 bulan ini pindah rumah dari Warung Jaut dari Sukabela ke Warung Jaut. Akibatnya tidak dikontrol ke posyandu atau ke puskesmas. Jadi karena kelalaian orang tua tidak mengontrol bayi, akhirnya bayi ini drop sampai sekarang tergolong gizi buruk. Ini nama orang tuanya Bapak Safek dan Ibu Ambar. Nama anaknya Nurfika. Kemudian kami hadir di sini dengan Kepala Dinas DP3KB, Kepala Dinas Kesehatan, kemudian Kepala UPT Puskesmas, semua hadir ini di Camat, Lurah, Kominfo hadir untuk meninjau langsung, untuk mencari jalan keluar supaya anak ini bagaimana supaya normal kembali. Dan alhamdulillah dari Dinas Kesehatan, dari DP3KB memberikan bantuan yang pertama nutrisi yang untuk 2 jam sekali. Namanya F100 ini untuk menambah gizi dan menambah berat badan yang diberikan setiap 2 jam sekali. Kemudian juga biskuit nanti kalau kekurangan itu nanti kita drop selama masih sakit, baik F100 maupun biskuit, kemudian yang lain. Kemudian kami memberikan BPJS yang sudah aktif pada hari ini, bisa dibawa kemana saja, mau ke RFCM, RSCM, mau kemana saja bisa, dan memberikan bantuan sedikit ala kadarnya. Dan insya Allah setelah kami tinjau ini, kami atas nama pemerintah Kota Serang menginstruksikan pada lurah, camat, pada dinas terkait, terutama puskesmas yang ada di Semen ini, dinas kesehatan, DP3KB untuk mengontrol terus sampai anak ini sembuh total. Berita selanjutnya masih di Kota Serang. Al-Muktabar tunggu surat resmi penjabat gubernur. 2 hari lagi, Provinsi Banten akan secara resmi kehilangan gubernur dan wakil gubernur, lantaran telah habis masa jabatannya. Untuk mengisi kursi kosong tersebut, maka Kemendagri akan menunjuk pejabat gubernur hingga nantinya gubernur dan wakil gubernur baru dilantik. Sebelumnya, secara bergantian mencuat nama-nama yang disebut telah mendapatkan restu dari Presiden Joko Widodo untuk mengisi kekosongan itu. Di antara nama-nama tersebut, yakni Al-Muktabar yang saat ini menjabat sebagai Sekda Banten, dan Fadlan Syah Lubis yang saat ini menjabat sebagai Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Seskab Republik Indonesia. Al-Muktabar yang digadang-gadang telah ditunjuk menjadi PJ Gubernur Banten, mengatakan bahwa dirinya sampai saat ini belum tahu mengenai hal tersebut. Menurutnya, kepastian bahwa dirinya ditunjuk sebagai PJ Gubernur Banten harus dibuktikan dengan hitam di atas putih atau surat resmi. Prinsipnya menghormati proses. Ya, kita tunggu saja sampai prosesnya benar-benar hitam di atas putih, istilah tradisionalnya ya. Hitam di atas putih, nanti kita lihatlah perkembangannya. Tapi sebelumnya Pak Sekda udah mendengar Pak terkait dengan isu-isu ini mungkin? Ya kan di media aja baru. Oh, gitu. Banyak kan di media, terus ya saya mengikuti juga pemberitaan gitu. Ya prinsip
kita mengikuti apa yang menjadi ini perintah tugas kalau memang perintah tugas ya. Bagi ASN itu kan sebuah perintah tugas yang harus dilaksanakan. Oh gitu, siap. Pak, ini juga meskipun belum hitam di atas putih Pak ya, Iya. Ternyata kan dari masyarakat itu apa ya, responnya itu sudah banyak gitu. Salah satunya itu mungkin dari Bakor pembentukan Provinsi Banten Ya, yang menyatakan ya mereka tidak mau gitu kalau Pak Sekda yang nanti menjadi PJS Gubernur. Alasannya dikhawatirkan gitu ketika Bapak menjadi PJS tugas-tugas Sekdanya itu malah terbengkalai gitu Pak. Nah kalau seperti itu mungkin ada Saya, gambaran Pak? tidak bisa komen lah ya. Nanti kita lihat apa yang secara formal memang itu apa garisan peraturan perundangannya. Nanti kita lihat. Kalau seumpamanya nih Pak Al jadi PJ Gubernur nih, seumpamanya itu kalau untuk sekdanya sendiri nanti gimana tuh Pak? Ya kita kan belum bisa berandai-andai ini. Bagaimana memang itu satu aturan yang pasti akan diatur dengan baik. Siap kalau gitu Pak. Ya, kita Ya, sekian berita kali ini. Sebelum saya pamit, saya ingatkan kepada Ces Banpos untuk jangan sume subscribe YouTube Banpos Channel dan wayahe like, komen, dan share video ini seluas-luasnya. Saya Ririn Purnamasari pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.